Oke, sebelum kegiatan layanan kita hari ini kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya, supaya kegiatan layanan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan siapa dari kalian yang ingin memimpin berdoa? Saya, Pak. Oke, silakan. Siap, Kak. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, kita sudah berdoa, dan untuk yang selanjutnya adalah akan saya lakukan absensi terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai layanan kegiatan pada hari ini, seperti itu ya. Saya absensi terlebih dahulu. Arhafa Febian. Oke, ada. Yang kedua Arif Prasetya. Arif ada. Yang ketiga Citra Ayu Trisna. Ada Citra. Yang keempat Ayun Febiani. Ada. Yang kelima Aris Germanudin. Aris ada. Yang keenam Dela Wulan Fitriani. Dela ada. Yang ketujuh Diki Ilhamsyah Musyabikin. Ada, Pak. Diki ada. Yang kedelapan Ilham Farendra. Ada. Yang kesembilan Laura Gresinta Ayudya. Ada. Untuk yang terakhir Kusnul Fatimah. Nah, oke, ada. Berarti ini sudah genap 10 peserta DJ ya. Hadir semua ya. Oke, bagus. Untuk yang selanjutnya, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit pemberitahuan terkait dengan tujuan layanan kita pada hari ini. Tujuan layanan kita hari ini adalah terkait dengan kiat-kiat sukses belajar di SMK. Jadi nanti saya akan menjelaskan berbagai macam kiat sukses supaya kalian bisa belajar dengan baik di SMK. Seperti itu ya. Sudah paham? Oke. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan langkah kegiatan kita pada hari ini. Akan kita awali dengan nanti saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan kiat-kiat sukses belajar di SMK. Lalu nanti setelah saya menjelaskan sedikit materi, nanti saya juga akan menampilkan permasalahan di PowerPoint yang harus kalian pecahkan secara berdiskusi seperti itu. Jadi nanti saya akan memberikan permasalahan yang akan saya tampilkan melalui PowerPoint yang ada di depan kalian. Kalian secara berkelompok akan berdiskusi untuk membahas permasalahan tersebut, lalu nanti akan mempresentasikan hasilnya di akhir setelah proses diskusi seperti itu. Lalu setelah itu nanti kalian akan saya berikan LKPD untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi layanan bimbingan yang saya berikan. Setelah LKPD nanti kalian akan saya minta untuk membuat kesimpulan atau refleksi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Lalu yang terakhir kalian nanti akan saya minta untuk mengisi angket evaluasi seperti itu. Sudah paham ya? Sudah bagus. Kalau begitu kita mulai. Jadi untuk kali ini semua sudah siap ya? Untuk alat tulisnya sudah disiapkan semua? Sudah. Oke, untuk materinya kemarin juga sudah ya? Oke, sudah. Baiklah, kalau semuanya sudah disiapkan, kita lanjut ke materi. Kita mulai ke materi ya. Jadi di sini kiat-kiat sukses belajar di SMK. Yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan kalian belajar di SMK. Bagaimana sebaiknya peserta didik di SMK itu belajar? Nah, pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang sederhana dan tidak asing bagi kita ya. Bagaimana cara peserta didik di SMK itu belajar? Karena kita selain teori, kita juga ada praktek seperti itu. Kalau sekolah SMK itu lebih ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik dalam bekerja dan hidup dengan mandiri. Namun hal tersebut dikombinasikan dengan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan harapan dia bisa bekerja ataupun melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kebetulan karena kalian berada di SMK, kita beda jelas dengan yang ada di SMA. Mayoritas dari lulusan SMK itu adalah bekerja. Presentasenya kemarin dari angket kebutuhan sudah kita sebarkan ke kalian itu mencapai 92% dari kalian berminat untuk melanjutkan ke bekerja seperti itu. Lalu berikutnya di sini menurut Sadiman, tujuan belajar pada umumnya itu ada 3. Ini untuk anak-anak SMK ya, sudah saya rangkum, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan serta pembentukan sikap. Nah, itu yang umum. Kalau kalian melihat di raport itu pasti ada pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yaitu tujuan kalian belajar di SMK untuk membentuk 3 ini, mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, lalu untuk pembentukan sikap. Otomatis kalau kalian bisa memenuhi 3-nya dengan baik, maka nilai kalian juga baik seperti itu. Sampai sejauh ini sudah paham ya? Ya, bagus.
Nah, ini untuk yang selanjutnya. Pilihan peminatan jurusan di SMK itu ada bermacam-macam, yaitu jurusan animasi dan multimedia, jurusan farmasi, akuntansi, pariwisata, tata boga, tata busana, teknik otomotif, administrasi perkantoran maupun pemasaran. Itu kita sesuaikan dengan jurusan masing-masing. Karena setiap jurusan itu pasti cara belajarnya itu juga berbeda, cara dia praktek juga berbeda. Makanya di SMK itu kita menyesuaikan dengan jurusan yang kita temui juga seperti itu. Nah, ini untuk menganalisis pilihan peminatan jurusan di SMK. Jadi kita sudah tahu di SMK kita ada bermacam-macam jurusan. Nah, yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan belajar tepat untuk kita harus menganalisis terlebih dahulu pilihan peminatan atau jurusan. Yang pertama dengan cara mengenali karakteristik masing-masing kelompok. Jadi kalau kalian misalkan berada di jurusan desain, pemodelan, informasi dan bangunan, karakteristik jurusan kalian seperti apa sih, itu harus kalian analisis terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah menganalisis minat dan bakat kalian. Nah, ini penting sekali. Kalau sebelumnya kemarin saya sudah menyampaikan terkait minat dan bakat ini juga sangat penting digunakan untuk menentukan pekerjaan yang paling sesuai untuk kalian juga. Lalu yang ketiga, ketahui rencana kuliah atau karir di masa depan. Nah, kalian juga harus tahu nanti rencana ke depan kalian itu seperti apa. Apakah kalian ingin kuliah, ataukah kalian ingin bekerja, atau ingin menjadi misalkan TNI atau Polri atau apa. Kalian harus mengetahui sejak sekarang seperti itu. Rencana kalian ke depan seperti apa dan jalan yang harus kalian lalui nanti seperti apa seperti itu. Lalu yang nomor 4, diskusikan dengan guru BK dan orang tua. Kalian harus mendiskusikan ini dengan orang tua, terutama cari saran solusi yang terbaik dari orang tua. Kalau kalian bingung, kalian bisa datang ke ruangan saya nanti untuk konsultasi juga terkait dengan analisis peminatan di SMK ini, supaya kalian bisa belajar dengan baik seperti itu. Berikutnya, jangan ikut-ikutan teman. Nah, ini kalian harus punya prinsip seperti apa nanti kalian belajarnya, seperti apa jurusan kalian belajar seperti apa, terus minat kalian seperti apa, bakat kalian seperti apa, belajar kalian seperti apa. Jangan ikut-ikutan teman, karena setiap orang memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-beda dibandingkan orang yang lain seperti itu. Untuk yang terakhir, jangan terpengaruh pada isu yang tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Jadi kalau misalkan kalian diberitahu kalau jurusan seperti ini kalian jangan terpengaruh dengan isu tertentu, tapi kalian cari tahu sendiri, kalian rasakan sendiri. Kalian misalkan sekarang berada di jurusan desain, pemodelan, informasi dan bangunan, kalian rasakan sendiri di jurusan ini seperti apa, kalian analisis sendiri, jadi nanti kalian bisa tahu seperti itu. Oke, sampai ini yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan. Ada apa ya? Oke, silakan. Mengenai peminatan jurusan di SMK. Yang itu yang nomor 2, kenali minat dan bakat. Bagaimana Pak contohnya dan bagaimana cara agar bisa mengenali minat dan bakat? Oke, bagus sekali. Ada apa sudah bertanya terkait dengan nomor 2? Di situ terdapat menganalisis minat dan bakat. Lalu bagaimana penerapannya terhadap pilihan peminatan di SMK atau jurusan di SMK seperti itu ya? Oke. Jadi saat sampean masuk ke SMK atau sampean nanti menentukan suatu pekerjaan, itu kalian harus mengenali minat dan bakat yang ada di diri kalian masing-masing. Misalkan saya berikan contoh untuk bakat. Setiap orang itu memiliki bakat masing-masing, tidak sama. Ada bakat verbal, bakat numerika, bakat skolastik. Setiap orang memiliki bakat masing-masing dan kalian hubungkan bakat kalian itu dengan jurusan dan pekerjaan kalian. Jadi misalkan kalian memiliki kemampuan bakat verbal yang bagus, kalian pandai berbicara, kalian tentukan kalau saya pandai berbicara, saya cocoknya di jurusan apa. Lalu saya cocoknya bekerja menjadi apa, itu kalian hubungkan. Minat juga seperti itu. Minat ada bermacam-macam, misalkan terkait dengan pekerjaan. Seseorang yang berminat memiliki gaji yang tinggi misalkan. Ada lagi seseorang yang memang berminat ingin bekerja menjadi arsitek misalkan. Nah, itu nanti kalian hubungkan. Jadi kalau kalian bekerja menjadi arsitek, cocoknya di jurusan apa? Oke, bagus. Di jurusan desain, pemodelan, informasi dan bangunan. Kenapa? Karena di jurusan itu yang paling sesuai. Kalau kalian ngambil menjadi arsitek, kalian masuk ke jurusan pemasaran, udah pas. Seperti itu ya. Oke, sudah paham sejauh ini? Oke, sudah. Berikutnya adalah menganalisis sikap dan kebiasaan belajar yang positif di SMK.
Jadi di SMK di sini saya akan membantu kalian untuk menganalisis sikap dan belajar yang positif untuk belajar di SMK itu seperti apa. Yang pertama adalah menyenangi pelajaran, baik itu teori maupun praktek, ini yang susah. Saat kita sudah tidak menyenangi pelajaran, kita untuk bisa berhasil di pelajaran itu saya pikir cukup kecil. Artinya kita harus suka terlebih dahulu dengan pelajaran tersebut, lalu nanti kita bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilan kita dalam pembelajaran itu. Yang kedua, merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi kalau kalian tahu di awal semester itu sekolah pasti punya program kegiatan yang sudah disampaikan ke kalian. Rencana kegiatan sekolah kita itu apa? Oke, kalian harus mengikuti kegiatan itu dengan baik seperti itu. Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Ini mungkin permasalahan bagi kalian ya. Masih banyak anak-anak itu ya jadwal belajarnya kurang teratur. Artinya pemahaman terhadap konsep belajar, mengatur jadwal kegiatannya itu masih kesulitan. Ada yang ikut banyak ekstra juga, ada yang ikut beberapa kegiatan sosial di luar. Akhirnya bisa mengganggu kegiatan belajarnya, dan itu yang harus kalian antisipasi. Yang berikutnya, mempunyai disiplin diri dalam belajar. Jadi bukan karena orang lain. Di sini artinya kalian memiliki tanggung jawab, kalian disiplin diri, waktunya belajar kalian belajar, waktunya kalian mengerjakan tugas juga mengerjakan tugas, kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah masuk kelas tepat pada waktunya. Nah ini, kalau kita melihat banyak siswa kita yang sering terlambat, itu bukan ciri siswa yang disiplin dan kebiasaan belajar yang baik. Artinya kalau kalian kebiasaan belajarnya baik, kalian harus datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu adalah salah satu ciri disiplin belajar yang baik seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silahkan. Bila kita menyenangi pembelajaran itu dampaknya apa? Oke, bagus sekali. Sudah bertanya terkait dengan soal nomor 1 ya. Oke, kalau kita tidak menyenangi pembelajaran, baik itu kegiatan teori ataupun praktek, itu dampaknya apa? Jadi dampaknya bisa bermacam-macam. Yang jelas yang pertama, hasil belajar kita tidak akan maksimal. Karena dengan kita tidak menyenangi tadi, otomatis kita tidak melaksanakan pembelajaran dengan sepenuh hati. Seperti itu. Akhirnya apa? Hasil belajarnya juga kurang maksimal. Yang kedua, kegiatan belajar di sekolah akan terganggu. Coba kalian bisa membayangkan kalau kalian tidak menyenangi suatu pelajaran. Akhirnya apa? Kalian kegiatan di sekolah pasti akan terganggu. Waktunya kalian belajar, mungkin kalian nongkrong di kantin misalkan. Itu salah satu efeknya. Mungkin kalian juga malas berangkat ke sekolah, akhirnya berangkat ke sekolah terlambat seperti itu. Oke, terkait penjelasan saya, apakah sudah bisa diterima? Sudah ya. Kalau begitu kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah tips meraih sukses belajar di SMK. Nah, ini kita ada beberapa tips. Yang pertama adalah memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Lalu menghormati guru. Berikutnya berintegritas. Lalu taat pada aturan sekolah. Nah, ini yang paling penting. Banyak dari kalian yang kemarin saya cek di buku target itu masih melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah, dan itu harus segera diperbaiki. Karena itu salah satu tips sukses bagi kalian untuk meraih sukses belajar di SMK. Ada lagi adalah memiliki kemandirian. Jadi kalian harus mandiri dalam hal mengerjakan tugas, dalam hal menyiapkan peralatan untuk sekolah, dalam hal praktek misalkan. Artinya kalian mengerjakan tugas, kalian mengerjakan sendiri, tidak perlu kalian menyontoh temannya, menunggu jawaban temannya, seperti itu tidak. Lalu berikutnya menyusun visi, misi maupun target dan jadwal kegiatan pembelajaran. Jadi kalian harus jelas target kalian apa dalam pembelajaran ini. Misalkan saya memiliki target untuk matematika harus mendapatkan nilai 90 seperti itu. Lalu kalian juga harus menyusun jadwal pencapaian. Jadi jadwal pencapaian itu seperti ini. Misalkan nilai saya di semester ganjil harus dapat 90 untuk matematika. Nanti di semester genap saya memiliki target lagi harus dapat nilai 95 atau bahkan 100 seperti itu. Itu yang dinamakan dengan jadwal pencapaian. Jadi kalian menentukan target untuk pencapaian suatu kegiatan yang akan kalian lakukan. Yang berikutnya nomor 8 itu adalah temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Itu ada kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi. Kalian harus menyenangi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Lalu yang berikutnya nomor 9, mengumpulkan setiap tugas. Jadi kalian harus mengumpulkan setiap tugas yang diberikan oleh guru mapel. Jadi tugas harus dikumpulkan dengan tepat waktu dan harus dikumpulkan dengan baik. Seperti itu ya. Oke, baiklah saya lanjut.
Nah, ini dia. Jadi kita akan memulai kegiatan selanjutnya dengan proses diskusi. Proses diskusi ini akan kita mulai dengan saya ingin membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Karena di sini ada 10 orang, akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Di sebelah kiri saya ini adalah kelompok 1, di sebelah kanan saya adalah kelompok 2. Biar lebih mudah seperti itu ya. Oke, bagus. Jadi sudah paham, untuk yang di sebelah kiri saya ini adalah kelompok 1, yang di sebelah kanan saya ini adalah kelompok 2. Silakan kalian diskusikan terkait dengan permasalahan yang saya tampilkan di PowerPoint ini. Jadi di sini saya memiliki permasalahan. Tolong bantu saya untuk memecahkan permasalahan saya ini. Jadi di sini saya memiliki permasalahan. Yang pertama, sebutkan 3 tujuan Anda belajar di SMK. Nah, silakan kalian saling berdiskusi dengan teman-temannya. Kira-kira tujuan belajar di SMK ini apa? Yang kedua, identifikasi karakteristik jurusan kalian. Karena kalian di jurusan desain, pemodelian dan informasi bangunan, silakan kalian identifikasi karakteristik jurusan kalian itu seperti apa. Yang berikutnya, tuliskan tips sukses belajar di SMK sesuai dengan jurusan kalian. Kalau tadi saya sudah memberikan beberapa contoh tips sukses belajar di SMK, tapi itu secara umum. Kalian tulis lagi tips sukses belajar di SMK yang sesuai dengan jurusan kalian. Untuk yang terakhir, ini ada sedikit contoh, yaitu Rudi bersekolah di SMK jurusan teknik kendaraan dan otomotif. Pembelajaran Rudi lebih banyak praktek daripada teori. Nah, berilah contoh cara belajar yang sesuai untuk Rudi. Ada 4 permasalahan yang saya tampilkan di PowerPoint tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Silakan kalian saling memberikan pendapat. Nanti hasilnya bisa dipresentasikan seperti itu. Oke, paham ya sampai jauh ini? Oke, bagus. Sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian memulai proses diskusinya. Oke, baiklah, proses diskusinya apakah sudah selesai? Ya, bagus sekali. Kalian sudah berdiskusi terkait dengan 4 permasalahan yang tadi sudah saya tampilkan seperti itu. Oke, silakan dari kalian mungkin ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya terkait dengan permasalahan yang saya berikan. Oke, silakan, siapa? Oke, dari kelompok 2 ya. Oke, silakan. Untuk yang nomor 1 tadi terkait dengan tujuan belajar. Yang kedua penanaman konsep dan keterampilan, yang ketiga pembentukan sikap. Oke, bagus sekali sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 ya terkait dengan tujuan belajar. Kalau menurut kelompok 2 tujuan belajar itu ada 3, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan, lalu untuk pembentukan sikap masing-masing. Oke, dari kelompok 1 mungkin ingin memberikan tanggapan atau mungkin seperti apa? Sudah sama? Oke, apakah setuju dengan hasil diskusi dari kelompok 2? Sudah setuju? Oke, bagus. Kalau begitu kita lanjutkan ya untuk yang berikutnya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya terkait permasalahan yang selanjutnya, silakan kalian jelaskan terkait dengan tips sukses belajar di SMK sesuai dengan jurusan kalian. Oke, terkait dengan permasalahan tersebut, siapa
dari dua kelompok ini yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya Pak. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah memiliki iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti pada orang tua, menghormati guru, berintegrasi, taat pada tata tertib, memiliki kemandirian, menyusun visi target dan jadwal pencapaian. Ya, bagus sekali sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 terkait dengan tips sukses belajar di SMK yang sesuai dengan jurusannya ya, desain pemodelan informasi dan bangunan. Menurut kelompok 1 tadi, kalau untuk jurusan DPIB itu tips sukses belajar di SMK itu ada berintegritas, menghormati guru, memiliki kemandirian, taat pada tata tertib, menyusun visi-misi yang jelas serta target pencapaian yang jelas, seperti itu. Mungkin dari kelompok 2 ingin menambahkan? Tidak ya? Oke, tidak, sudah cukup? Jawabannya gimana? Sama? Sama, oke. Bagus. Oke, kalau berikutnya akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Untuk yang berikutnya di sini sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, saya akan menyebarkan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalian akan saya berikan LKPD ini, nanti silakan kalian kerjakan. Seperti itu ya, bisa? LKPD ini akan mengukur pemahaman kalian terhadap materi layanan yang sudah saya berikan. Di sini terdapat beberapa soal yang nanti harus kalian kerjakan. Begitu akan saya bagikan untuk lembar LKPD-nya ya. Oke, semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Bagus. Di sini silakan kalian lihat di LKPD-nya masing-masing yang sudah kalian dapatkan. Di LKPD tersebut, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian harus membaca langkah-langkah kegiatannya terlebih dahulu. Langkah kegiatannya yang pertama, bacalah materi tentang kiat-kiat sukses dalam belajar di SMK. Lalu yang kedua, isilah identitas diri Anda dengan benar. Di atas ada identitas diri, silakan kalian isi terkait dengan nama, kelas. Lalu yang ketiga, bacalah setiap soal dengan teliti sebelum kalian menjawabnya. Lalu yang terakhir, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Oke, setelah kalian melihat membaca langkah-langkah kegiatan, di situ terdapat yang nomor 1, rumuskan tujuan dari belajar. Tujuan dari belajar itu apa? Silakan kalian tuangkan di LKPD yang nomor 1 tersebut. Untuk yang nomor 2, tuliskan jurusan yang ada di SMK 1 Danau dan tuliskan karakteristik dari masing-masing jurusan. Jadi kalian tuliskan jurusan sekolah kita apa, ada 6, silakan kalian tuliskan. Setelah itu kalian tuliskan karakteristik dari jurusan tersebut. Lalu berikutnya, jelaskan kebiasaan belajar yang Anda miliki serta tuliskan kelebihan dan kekurangannya. Kebiasaan belajar kalian itu seperti apa? Tuliskan kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang terakhir, jelaskan tips sukses belajar di SMK sesuai dengan jurusan kalian saat ini. Nah, untuk yang itu mungkin tadi sudah didiskusikan dalam kelompok. Jadi kalian bisa menguangkan lagi di LKPD nomor 4. Oke, terkait dengan LKPD apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ada. Oke, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu 10 menit ya, cukup ya? Cukup, silahkan dikerjakan.
Oke, sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya? Baiklah, kalau gitu kita akan membahas sedikit terkait dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan siapa yang ingin menjelaskan? Oke, silakan Laura ya. Terus saya ini jelaskan tips sukses belajar di SMK sesuai dengan jurusan Anda saat ini. Oke, bagus sekali untuk Laura sudah menjelaskan terkait dengan tips sukses belajar di SMK dari jurusan Desain Modelan Informasi dan Bangunan. Oke, dari yang lain apakah setuju? Setuju ya. Oke, berikutnya sebelum kegiatan layanan hari ini kita akhiri, apakah dari kalian ada yang bisa membuat kesimpulan terkait hasil dari kegiatan layanan kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Ternyata banyak yang sukses setelah membaca analisis sikap dan kebiasaan belajar positif di SMK. Yang pertama, menyenangi pelajaran teori dan praktik. Dua, merasa senang dan mengikuti pelajaran yang diprogramkan sekolah. Mempunyai jadwal belajar yang teratur. Tiga, mempunyai disiplin diri dalam belajar bukan karena orang lain. Empat, masuk kelas tepat pada waktunya. Oke, bagus sekali sudah menyampaikan terkait dengan kesimpulan kegiatan layanan kita pada hari ini. Bagus sekali sudah membuat kesimpulan bahwa ternyata banyak yang sukses untuk belajar di SMK. Salah satunya dengan membuat jadwal kegiatan yang baik, memiliki visi misi dan tujuan yang jelas seperti itu. Merasa senang dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, menyenangi pelajaran-pelajaran teori maupun praktek. Bagus sekali. Lalu untuk yang selanjutnya, saya akan sedikit memberikan di sini adalah angket evaluasi. Nanti kalian silakan isi angket evaluasi ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan layanan pada hari ini. Paham ya? Dalam angket evaluasi ini tidak ada benar ataupun salah. Jadi nanti kalian bisa mengisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan seperti itu. Oke, silakan dibagikan terlebih dahulu angketnya. Oke, semua sudah mendapatkan angketnya ya? Ya. Oke, bagus. Silakan dikerjakan angket evaluasinya, saya berikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke, sudah cukup ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan untuk angket evaluasinya. Sudah selesai ya semua? Sudah habis, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi sebelum kegiatan layanan kita hari ini saya akhiri, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan kegiatan layanan kita pada pertemuannya berikutnya. Pada pertemuannya berikutnya nanti kalian akan saya ajak untuk mengenal apa sih emosi dan bagaimana cara mengenal atau mengendalikan emosi secara lebih dalam. Seperti itu ya.
Jadi itu sedikit informasi terkait dengan layanan kita nanti yang selanjutnya. Jadi nanti kalian di rumah, kalian bisa sambil browsing-browsing materi, cari materi terkait layanan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti bisa kalian jadikan bahan untuk kegiatan layanan kita berikutnya. Oke, sudah cukup ya untuk kegiatan layanan kita hari ini. Ini sepertinya waktunya juga sudah habis. Untuk kegiatan layanan kita hari ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Oke, sudah tidak ada. Kalau begitu untuk layanan kegiatan hari ini saya akhiri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.